Dan pemain yang lagi bagus-bagusnya tuh si Lamek Banda ya, dia main di wing kiri atau kanan gitu setahu gue. Itu menurut Wuskor sih salah satu pemain terbaiknya Lecce saat ini gitu. Salernitana cuma ngandelin Kandreva sih sekarang ya. Iya, tinggal sisa Magisnya dia dan tendangannya aneh-aneh. Tendangan aneh-aneh. Golnya rada-rada aneh. Insya Allah, dia nendang kemana, bolanya kemana Karena gitu di kanan dia pakai Mazzocchi tuh. Pasquale Mazzocchi bek kanan yang lumayan impresif sih sebenarnya menurut gua musim ini. Iya. Makanya Kandreva agak dikasih Ke depan free roll gitu ya. ke depan ya. Mampus lu di. Nah, ini mesti buka jalan ya. Nah, Babi nyangkul lagi. boleh jalan lagi kan berarti ya? Iya. Ini pada kemana sih? Sepi amat pas ronda. Tahu nih Si Reja sama Rangga kemana coba? Katanya Reja sakit, banyakan gadang. Padahal kan kita kerjanya begadang mulu ya. Iya. Sakit ya. Aduh, si Rangga kerja jam segini belum balik. Padahal udah mau pertandingan apa nih bentar lagi itu ya? Sassuolo main, Sassuolo namanya nasib bapak-bapak. Bang, ngomong tuh Serie Uno A. nih, Uno. Ya, gue 3. Uno ya. Uno 3-1 gua. Aduh, gue masih ada nih 1. Ayo. Ya udah menang, Bah. Tuh ya. Mana sih lu ngocok lagi jongkok mulu. Panggil temen-temen lah, siapa kek? Lu katanya ada ini, temen lu lagi main. Iya, Suruh ngumpul di pos dia. ronda dah. Gua ada temen nih, Bang. Nih dia interesti juga kalau temen gua mah. Oh. Temen gua interesti dan dia nih jago banget kalau masalah debat-debatan mana masalah inter-interan mah lebih jago daripada gua sebenarnya ini. Jadi ya Panggil. gua panggil aja langsung ya. Jadi halo, Bang. Nah, itu dia orangnya nih. Ya, Bang Icang, ayo Bang, sini Bang. Gue juga ada temen gue nih. Lu siapa ya? Ada anak Roma. Halo. Aduh, thank you Bang ya. Aduh. Lu bisa ke pos ronda nggak? Ini lagi anak-anak lagi ngumpul. Iya. Aduh, duduk dulu Bang. Ya udah, sini gua aja tunggu Bang. ya. Gorengan boleh Bang. Nih, teman gua dikenalin nih. Halo Bang. Icang. Bara. Temen lu fans apa Bang? Roma. Si ini Diko pernah main ke warungnya Ko Alpin juga. Waktu itu punya di warung. Masih jadi kafe ya. Oh, masih di kafe. Bro. Ayo nih Kak. Bro. Kita nih. Silakan Bang. Aduh. Gas. Dulu masih kafe Bang, kaget kan sekarang jadi pos ronda. Aduh. Dulu masih kafe dulu. Ya udahlah, kita kalau Rangga sama Reja nggak ada, kita ngobrol bareng Bang Icang sama Bang Dika aja ya. Boleh. Ya, Mau opening dulu nggak? Oh iya, opening. Lagu kebangsaan dong, main kan. Ini selama belum direkam gue live tapping mulu. Opini football, tempat tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tifoi Pezzo di merda. Oi. Das. Ciao tifosi, welcome back to Pinball. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas prediksi Giornata ke-17 dan bersama gue udah datang teman-teman gue nih dari Romanisti nih. Perwakilan Romanisti. Kenalin diri dulu dong. Halo, gue Dika dari Romanisti Indonesia. Yang domisili di Banyuwangi. Sini aja deh. Oh di sini. Kejauhan kalau ngaku Banyuwangi. Kan lu jauh. Ini datang ke pos ronda dalam rangka apa nih? Selain tadi gue telepon. Kayaknya emang lu telepon tadi. Iya, coba cerita lu lagi ngapain? Malam-malam kan iseng kan ya? Emang ada rencana aja emang mau ke Jakarta. Kebetulan emang pas kontak-kontak nama lu juga ya udah sekalian aja mampir. Iya, si Rangga sama Reza nggak ada kan. Terus ada Bang Icang. Perkenalkan diri Bang. Gue Icang dari Cibekasi. Lagi mau touring kemana Bang? Nyasar ke pos ronda. Mampir. Cupit orang apa sih? Dicupit orang nih. Dicupit orang. Abang dari regional Ici Cupit orang. Ini ngomong nggak Pak? Ini tengahnya kalau kayak musuhan ini kayak geseran dikit kali ya? Apaan nih? Biar nggak kayak musuhan. Biar ya terbagi dua gitu. Dan talenta bukan nih. Talenta. Ada Bung Aldi. Kalau guys, ini ngomong-ngomong kalau Bang Icang mungkin udah pada tahu nih orang-orang karena udah sering nongol di YouTube.
besar juga. Waktu itu di Jebret pernah emang ya? Jebret pernah Waktu itu debat kan ya? sama abang ini pernah di skor nih. Iya, di kalau skor. ini ketemu. Apa ada games, ada iya kan gitu ya, ada games, ada triathlonnya juga. Wih, seru. Renang, sepeda. Beneran itu. Oh. Tapi ada kolam renangnya bener nggak Ceng? Ada kolam renangnya. Emang ada kodok mati. Kering tapi. Kering. Dan sebelum kita mulai pembahasan, gue mau ngingetin teman-teman lagi, jangan lupa buat subscribe. Jangan lupa channel kita tercinta supaya kita semangat kontennya terus nih. Kalau nggak subscribe, kita nggak mulai nih. Nih, diklik ya di bawah nih. Subscribe supaya Bang Botak bisa datang lagi. Katanya dia kalau sebelum 2000 nggak mau datang dulu ke sini dia. Kacau. KPI-nya sekarang. Ya, ini kita bawa pos ronda ngomongin Serie A ya. Biasa nih jadwal mainnya malam-malam mulu. Napoli bakal itu Kemarin Kemarin, dulu, Copa, ada Copa. iya. Timnya si Rangga nih, mumpung nggak ada orang nih Iya, kita mumpung nggak ada orang nih, kita aduh. maki-maki deh. Malah kebantai lagi kemarin. Bantai Napoli kalah 0-4 sama Frosinone. Udah hampir di fur malah sebenarnya kan. Mau kejebolan, mau ngegolin dulu satu terus nggak jadi. Si Buana itu ya? Iya. Tadinya udah seru tuh, dia kalau ngegolin satu dibalikin 4. Mamam, Kong mau ngomong apa lu Kong? Kalah tim lu nih. Kandang lagi ya. Main di kandang, terus ini berarti babak 16 besar si Napoli Frosinone. Sebenarnya sih pertandingannya jauh banget Napoli dari penguasaan bola, serangan, tapi memang di menit-menit setelah 1-0 di menit terakhir menit-menit berdarah tuh malah Frosinone membobol lagi sampai 3 gol dia. Iya, golnya tuh dari counter attack semua dan Benar-benar. yang dari sisi kirinya Napoli, dari sisi kanan lah berarti ya. Di situ ada si yang pertama kan si Giuseppe Caso itu golin. Terus Eberechi golin duluan kan. Habis itu kan Napoli terus nyerang-nyerang sampai lupa bertahan tuh di counter attack. Akhirnya si Giuseppe Caso golin, terus selanjutnya si di injury time Khedira dapat penalti. Iya. Terakhir si Haroy dari sisi kanan juga. Jadi dia sisi kanan dia, jadi sisi kiri Napoli waktu itu dieksploitasi banget counter attack ya. Lu nonton, Cang? Di TVRI kan disiarin ya? Iya. Disiarin. Nonton sih enggak ya. Highlight aja ya paling ya. Karena pas ngeliat line up-nya sebelum kick off, Matias Sule nggak main juga sebenarnya. Tuh, sulit. Yang menarik sebenarnya kan nonton Matias Sule-nya. Iya, iya. Cuman dia malah nggak main, tapi akhirnya malah bisa menang. Ini salah satu tim besar yang tersisih di Coppa Italia ya. Karena sebenarnya tim lu juga kalah nih abis ini kita bahas nih. Coppa Italia musim ini kan juara bertahan Serie A kalah. Juara bertahan Coppa Italia Inter kalah juga. Super Coppa juga Inter kan udah kalah. Jadi bakal ada juara baru juga nih di musim ini. Betul. Lu gimana nonton pendapat lu kemarin Napoli kalah tuh? Itu Napoli kayaknya kena karma juga deh kayaknya. Itu kan sekitar 2 musim lalu kayaknya si Laurentiis kan sempat ADL ya. ADL kan sempat nyerang banget ke Frosinone kan, yang ngata-ngatain seolah ini tim baru promosi ke Serie A, buat apa turun lagi kalau naik gitu loh. Iya. Jadi kayaknya ada motivasi lebih dari Frosinone. Jadi Frosinone menggelora buat membuktikan diri karena memang pembuktian juga. kayak bener-bener diremehin kayak lu tim kecil main di Serie A kan dapat duit. Nah Ya itu kan? Terus setelah itu tapi kenapa lu turun lagi? Jadi kayak ngapain Serie A nih ngasih duit ke tim yang cuma mampir doang gitu, kenapa nggak ngasih lebih langsung disikat 4-0. Ini ngomong Bang Diko sama Bang Ica kalau mau gorengan atau minum silakan aja langsung ya. Ini kita bentar lagi keliling. Gantian ngetokin 1 kali jam 1. Nah, terus ngomong-ngomong Inter nih, mumpung lu berdua nih kemarin juga kalah nih, tapi mendingan kalahnya sama tim yang memang lagi naik daun si Bolonya. Kalau gue bilang ya itu sebenarnya kalau si Lautaro gol sih mungkin arah pertandingan bisa berubah ya karena mental segala macam. Penalti gagal. Juga bisa menentukan suatu tim itu sampai berakhir pertandingan dia bisa perform atau enggak, tapi ternyata gagal nih. Ya, kalau gue sendiri sih, ya kalau menurut gue ya, Inter musim ini bukan gue mau bilang Coppa Italia Ciki, cuman Coppa Italia tetaplah trofi yang Piala Citos. enggak, trofi yang bisa dibanggakan lah, yang dua musim lalu tuh gue rasa Inter memang kayak serius lah di Coppa ya. Target banget. Target banget lah. Dalam musim ini kayaknya si Pioli lagi.
Inzaghi tuh kayak udah Emang. ya memang sudah seharusnya memainkan pemain-pemain rotasi di pertandingan ini dan terbukti kemarin Pratesi, Aslani, Klaassen itu pemain yang biasa jadi main cadangan, main rotasi, main dari awal. Terus Audero ya yang baru main 1 kali lawan Benfica, saat ini kemarin main juga. Soalnya biasanya kalau di Inter kemarin musim itu pakai yang lumayan main utama terus ya. Handanovic juga sebagai kiper selalu main kan waktu itu, nggak pernah main pakai kiper cadangannya. Dan musim ini kayaknya memang ya karena kebetulan lawannya Bologna lagi bagus juga makanya bisa kalah lah. Dan ya tadi yang gua sayangkan kalahnya kenapa harus lewat extra time gitu. Jadi kan buang-buang tenaga juga untuk bentar lagi kan lawan Match Lecce. lagi Serie A-nya. Padahal udah golin 2 juga nggak sih Augusto di menit 92. Ada pengaruh ini nggak sih kayak gue udah dapet Copa nih, jadi emang tahun ini tuh kayak nggak terlalu fokus. Gimana Cang? Menurut gue yang paling utama treble tuh emang susah. Itu susah, kedalaman squad benar diuji dan ya terbukti semalam ketika Klaassen main sama dengan duet Lautaro Arnautovic ya cuman kayak main 10 orang, Klaassen kayak nggak berguna juga. Betul. Tapi Arnautovic gila sih, bagus. Iya. Mantep Arnautovic gue akuin. Tapi menurut lo apakah emang karena pemain-pemain rotasi kita jarang dimainin nih Bang, makanya kemarin tuh kayak belum padu lah gitu kelihatannya pemainannya. Taktik di extra time-nya dari Thiago Motta lebih bekerja sih. Ketika Inter Lautaro harus diganti, yang gantinya juga bukan striker, jadi dia bisa overload pemain depan lebih banyak. Makanya Zirkzee masuk dan itu merubah permainan sebenarnya. Dan habis ngegolin sebenarnya sempat si Inter keserang mulu tuh di extra time babak pertama kan, kayak defend banget. Gimana kok lu pendapat lu? Padahal kalau dilihat Bologna juga nggak 100% main pakai tim utama ya. Betul. Makanya Si dua-duanya Zirkzee di cadangan dulu Iya, reserve juga kan. Konsol ini nggak ada. Cuman mungkin ya benar tadi si Thiago Motta lebih jeli gitu di extra time ya. Sempat Zirkzee itu ya keren banget. Itu dari 2 assist. pas lawan Roma kemarin juga gue lihat di orang gila banget kayak nggak di apa ya underrated banget gitu loh. Iya. Jadi Dia layak jadi striker utama Belanda sih kalau gue bilang. iya bener kan Sekarang Belanda lagi siapa? lagi nggak ada ya. Yang ujung tombaknya kan Itu si Weghorst. Si MU itu siapa yang Weghorst itu. punya SPBU? Oh, Weghorst itu Iya, ya. Weghorst. Depay kan rada ngelebar atau rada turun kan. Kayak sih Zirkzee cocok sih buat dibawa. Dan kalau menurut gua Skillful juga dia ya. sebenarnya di babak pertama tuh kita main cukup oke Bang ya, si Inter build up-nya bagus. Terus ya cuman pas udah di depan nih kayak bingung gitu, nggak ada finishing pass-nya atau penyelesaian akhirnya gitu. Jadi kayaknya menyia-nyiakan babak pertama tuh sebenarnya bagus, banyak peluang yang gagal juga, terus ya penalti juga tadi disia-siain. Iya. Jadi sebenarnya Inter tuh walaupun dengan tim rotasinya bisa banget bisa menang menguasai sebenarnya, permainan cuman juga. ya mungkin lagi apesnya juga. Dan tadi lu bilang Thiago Motta strategi lebih bagus, ternyata di extra time memang harus kalah juga nih. Dan gua nggak tahu tuh Lautaro kemarin agak cedera tuh. Agak cedera sih. Cuman Beneran harusnya besok sih masih bisa main. Ya. Karena minor sih. Iya sih, ya bagus ya, alhamdulillah sih. Maksudnya kalau gua ngerinya itu doang, kemarin main 90 menit plus extra time, menguras tenaga. Kalau sampai ada cedera ini sih bukan yang kekalahan yang gue masalahin, ada yang cederanya sama kelelahannya yang gue masalahin. Karena kan Inter saat ini mungkin dengan Inzaghi pengennya ya lebih fokus di Serie A untuk Scudetto ya, karena sangat besar nih peluangnya ya. Tapi paling enggak di sini ketahuan kalau Inter masih bisa kalah lah. Jadi masih ada buat tim-tim lain juga melihat nih bukan pertandingan pacuan kudanya ini belum selesai nih, karena yang nomor satunya ternyata masih bisa kalah dan mungkin bisa ditiru taktiknya si Motta sih. Emang Motta juga bagus, dia main punya konsep buat ngelatih timnya tuh. Memang ini bakal jadi pelatih gede sih gue bilang. Betul. Dan Inter berarti kalah udah 2 kali musim ini sama Sassuolo sama Bologna. Nah, ngomong-ngomong nih, si Bologna bakal ketemu ujian yang lumayan juga, ketemu lawan sama Atalanta nih di entar malam nih. Nah, kalau gue bilang sih di sini faktor kelelahannya juga sama dengan Inter karena mainnya sampai extra time juga kan. Dan gue takutnya sih, gue rasa dia bisa ketahan seri sama Atalanta besok nih. Kalau menurut lu gimana nih? Wah, iya karena tadi dia juga sempat rotasi kan, tadi yang Bang Diko bilang juga Zirkzee di cadangan, terus Orsol ini nggak ada. Gue nggak tahu cedera atau emang dicadangin ya. Terus kipernya juga kemarin dia pakai Rafalia bukan si Skorupsi, gue juga nggak tahu dia cedera atau enggak. Jadi emang si Bologna juga kayaknya
seriusin juga nih Serie A nih karena dia punya chance untuk musim depan main di Champions. Eropa lah seenggaknya ya. Nothing 7 tulus besar dia. gitu kan, nothing tulus. Jadi ini kalau masalah kelelahan ya pasti ada, cuman kayaknya udah diperhitungkan juga sama Thiago Motta, dan apalagi ini mainnya di Renato Daara, kandangnya Bolonya yang kadang-kadang menyulitkan tim-tim besar juga ya. Saya udah jadi korban tim saya ya 2 musim sebelumnya Bang ya. Ya ini Atalanta juga bukan dalam performa yang bagus juga, walaupun kemarin sempat menang lawan Milan, terus kemarin menang lagi. Sama Salernitana apa mana ya dia menang Ya, terakhir? Salernitana bener kan? Iya, cuman masih naik turun juga kan Torino. Muriel tapi masih on fire. Oh ya Muriel Iya. saya. Super sub dia itu. Iya, super saja. Jadi gua rasa Gol back heel-nya tuh ya kemarin. back heel. Jangan diingetin dong, dia trauma. Apa back heel udah tidur. Kirain mainnya doang yang trauma ya. Kalau gue sih, kalau prediksi skor ya, hasil pertandingan justru gue bisa seri nih. Bolonya lagi lagi kelelahan dikit dan Atalanta juga masih naik turun, mainnya di kandang Bolonya gue kira 1-1 lah ya. Seri dengan gol sih, gue juga setuju. Tapi mungkin gue lebih banyak sih 2-2 sih kalau 2-2. Kalau lu tebakan skor prediksi? Gue kayaknya condong ke Bolonya deh kayaknya. Gak tau kenapa Thiago Motta ini lagi tahun dia banget gitu loh. Kalau kata gue. Itu kalau di IPL sama kayak Aston Villa gak sih? Iya. Lagi kayak gitu lah. Iya, kalau di La Liga kayak Girona lagi di atas itu. Tapi mereka satu dia kan. Dia CEO-nya apa ya? Thiago Motta. Aduh. Kali kan lu kan Lagi, tahun masih- ini lagi musimnya kan, siapa tahu dia CEO naga musim ini lagi apa gitu kan tahunnya. Iya bener kayak ini musimnya tuh Thiago Motta banget, kayak yang lagi apa ya, hot views lah kasarnya. Kalau kata gue sih Bolonya menang, cuman nggak gede-gede banget skornya, 2-1 lah. Iya. Kalau lu Cang? Atlanta gua. Atalanta. Kenapa tuh Bang? Faktor Luis Muriel. Muriel, tapi bisa Luis Muriel jadi Super sub. super sub doang kalau dari awal kan? Dia nggak bakal bikin gol kalau nggak gol bagus. Iya bener. Iya bener juga. Spesialis, Dam. Bikin gol biasa-biasa aja dia, pasti bagus-bagus golnya. Dan mesti masuk dari sideline ya, Iya. biar jangan main dari line up syaratnya. Oke, Skornya berapa tadi Bang? oh iya. 3-1. 1-3. Justru main Atlanta. tim tandang menang besar ya. Ini prediksi Duta ditaruh lagi di sini nih. Langsung dikejar deadline nggak ditulis. Nah terus Frosinone yang habis ngalahin Napoli, dia bakal lawan tim gede lagi nih, bakal ketemu Juve. Gue takutnya juga walaupun dia kemarin bisa menang, ini bisa kembali ke setelan pabrik nih, karena nggak ada apa motivasi lebih dia buat ngalahin lawannya. Kalau menurut lu gimana kok? Nggak ada itu ya, apa namanya, urusan personal ya sama Juve kayaknya. Kayaknya bakal itu deh, yang masuk akal aja lah ya. Kayaknya Juve bakal menang deh kayaknya. Tapi kan ada itu ya apa, backnya Juve yang dipinjamin ke Frosinone itu. Ada banyak sih, Sule pinjam iya, juga, Sule, iya, bener, Ander Valencia juga, Caio Jorge juga ya. Kalau Okoli tapi dari Atlanta sih itu. Mungkin dia kepingin nunjukin pembuktian ke klub yang memiliki dia kan mungkin. Cuman kalau kata gue Juve bakal unggul deh kayaknya. Kalau lu Cang, ngeliatnya pertandingan besok nih si Frosinone Juve bakal gimana? Gue males nyebut tapi Juve bakal menang lah. Kayaknya nggak mungkin lah Frosinone, kayaknya berat. Karena terakhir gue nonton dia main di home, mainnya biasa aja Frosinone sebenarnya. Karena motivasi ya. Iya, terlalu Sule sentris juga. Iya, dan ngandelin counter attack Iya. dulu kan. Abis disuja ada ya. Abis. Gimana nih? Warung udah pada tutup belum nih? Ajaib bukan sih? Oh bukan. Tisu magic kok ajaib. Juve menang berapa kira-kira Bang Ijang? Tipis, paling Tipis. lewat VAR. Iya biasanya. Kalau dibantu wasit ya? 1-2. Ya karena menangnya tipis-tipis mulu ya Bang Juve kan. Tipis 1-2 dibantu wasit. Pragmatis banget ya soal Iya ini. Juve ya lagi pragmatis banget emang, dan dia oportunis ketika dapat itu ya apa, peluang misalkan apa set piece misalkan ya pokoknya bola mati Ini lah. aja lah. Kalau tadi Bang Niko berapa skornya? Belum deh skor. Berapa ya? Nggak bakal banyak lah kalau Juve kayaknya. Mungkin 2-1 mungkin. Tapi menang Juve Menang tapi. Juve. Gue juga selisih 1 sih. Minus 1 sama 0. Flow paling yang kita tahu. Yang penting selisih 1 kan yang penting. Tapi kalau kita lihat dari head to head kan Juve emang belum pernah kalah sama Frosinone nih. Paling seri doang waktu itu. Gue lupa tuh 2015, sudah lama juga. Nah ini jadi kayaknya Frosinone walaupun main di kandang belum bisa menang juga lawan Juve. Dan kemarin karena Juve kemarin habis seri lawan Genoa tuh sama. Kayaknya di pertandingan ini dia ya akan bounce back lah menurut gue, bisa menang tapi juga tipis. Ini mainnya di
Iya benar, Frosinone kan menang tipis. Kalau di itu tadi gue mau prediksi 2-0 untuk pertama kalinya Juve selisih 2 gol, tapi karena dia mainnya di Frosinone kayaknya tetap tipis aja deh menangnya. Nah, kalau gue bilang Juve keterusan bego. Nih gue megang Frosinone 1-0. 1-0. Masih berarti dia nggak belajar dari pertandingan lawan Genoa kemarin kira-kira. Iya, karena kalau ngelawan tim yang mainnya kacau, jadi Juve-nya ikut ngaco. Oh. Kalau gue ngeliatnya gitu. Belum lagi kebiasaan saya sendiri bikin blunder juga ya. Dan Frosinone-nya juga vibe-nya lagi bagus ya, abis menang lawan Napoli kan. Iya. Ya, jadi mungkin bisa meneruskan tren bagus ya si Tuh, 1-0. Membaca air dia. Nah sekarang tim lu nih bakal ketemu lawan yang relatif mudah ya. Lecce lagi peringkat berapa sih? 12 kata siapa? Udah dia agak sulit juga sebenarnya. Jauh lah 12. Langsung aja ya. Kalau Lecce ini sebenarnya menarik banget karena Lecce ini di awal musim unbeaten 5 pertandingan ya. Iya di awal-awal. Iya, Menang lawan Kristovic ya? Iya, menang lawan Lazio, terus menang 2 kali lagi, baru setelah kalah lawan Juve 1-0 dibantai Napoli 4-0 kalau nggak salah, terus seri atau kalah mulu sampai sekarang kan peringkat 12 karena 8 kali seri dan baru menang lagi kemarin lawan Frosinone 2-1. Nah ini trennya juga kalau kita lihat dari 5 pertandingan belum pernah kalah kan, jadi lagi bagus sebenarnya si Lecce. Dan gua rasa sih akan seperti melawan Udinese, pertandingan lawan Lecce itu besok. Akan alot di awal, begitu udah dapat gol baru bisa lebih cair lagi Inter mainnya. Dan ini Lecce tuh punya pemain striker yang tadi lu bilang Kristovic, Piccoli, dan pemain yang lagi bagus-bagusnya tuh si Lamek Banda ya, dia main di wing kiri atau kanan gitu setahu gue. Itu menurut WhoScored sih salah satu pemain terbaiknya Lecce saat ini gitu. Dia karakteristiknya dari wing lah, pemain wing itu ada Strefeza, dan ada satu pemain yang mungkin fans Milan waktu juara berterima kasih sama Radu. Tapi lu lupa berterima kasih sama Nicola Sansone. Nicola Sansone adalah yang nyetak golnya sebenarnya, yang tap in. Nah, Nicola Sansone di Lecce musim ini. Kalau menurut gua sih ya tadi kalau jalan pertandingan akan seperti itu sih, Inter akan kesulitan untuk mencetak gol karena Lecce-nya juga mungkin ngincer seri juga. Tapi ya gua rasa sih bisa gol dari set piece atau ya set piece atau serangan balik atau bahkan bisa penalti lagi kalau lu DC kan baru si Calhanoglu. Nah, itu baru bisa cair lagi tuh Inter mainnya, dan karena udah terbuka juga pertahanan Lecce. Menurutku sih gitu. Jawabannya gua prediksi mungkin 0-2 lah. Menurut Bang Icang gimana? Inter menguasai pasti, shoot on goal pasti lebih banyak jauh perbandingannya 3-0 lah. 3-0 malah ya. Clean sheet juga ya. Clean sheet. Ini karena kan si Sommer udah clean sheet 16 kali ya. Iya. Berarti ini Kalau peringkat 1 enak ya. Udah clean sheet 16 kali. Tim papan peringkat 16 kali, sorry 15 atau 16 sih gue lupa deh. 16. 16 ya, ini udah 16 aja udah rekor kan. Ini kalau 17 tambah rekor lagi nih. 17 udah clean sheet 16 kan gila. Sommer ya. Jadi 3-0. Pakai game sak gitu. Cukup 3-0 buat tutup tahun. Oh iya. Yo sih. Mana Iko? Susah sih kayaknya emang Lecce untuk ngelawan tim peringkat 1 ya rada alot sih emang, main di kandang lagi Inter. Kayaknya ya jelas menang Inter deh kayaknya emang. Cuman kayaknya golnya ada di babak kedua deh kayaknya, bener kayak lo bilang tadi. Soalnya Lecce emang karena punya motivasi juga dia kan, berjuang di zona bawah gitu. Tidak bawah juga sih sebenarnya. Masih 12 ya. Cuman dia kalau dari produktivitas gol memang nggak bagus sih. Dia 19 kali cetak gol, kebobolan 21 kali. Iya. Jadi emang secara pertahanan sebenarnya nggak oke-oke banget. Cuman gue lihat dari karakteristiknya dan style of play-nya, dia tuh sering banget, ya gue bilang banyak seringnya karena dia sering ketinggalan tapi dia bisa ngejar. Entah itu 1 gol atau 2 gol. Dia sering banget waktu lawan, gue lupa lagi, pokoknya lawan Milan 2 sama kan. Dia ngejar di akhir-akhir, hampir menang. Iya. Nah itu style of play-nya si Lecce tuh kadang-kadang ngegas di akhir. Tapi kalau si Lautaro mainnya lagi off perform nih, misalnya kemarin agak cedera terus main, tapi mainnya nggak bagus, itu gua rasa sih Inter bakal kesulitan ngegolin sih walaupun cadangannya cukup ngeri. Gua ngelihat kalau Lautaro-nya mainnya lagi off nih, mungkin bisa prediksi gua 0-0 ya. Menarik.
Iya sih kalau Bang Diko tadi belum ya? Bang Diko berapa? Kayaknya Inter babak iya menang Inter cuman iya 2-0 cuman kayaknya babak kedua deh kayaknya golnya. Oh, babak kedua ya oke. Ya kita berharap aja si Lautaro nggak cedera Bang ya. Iya. Karena striker Inter yang menurut gua yang bisa diandalkan ya cuma Lautaro Martinez sama Thuram doang. Iya. Si Alexis aja sama Arnautovic di seri itu belum golin sama sekali. Belum. Alexis belum assist juga. Arnautovic baru assist 1 tuh di pertandingan pertama. Debut. Siapa yang tadi striker yang bisa diandalkan 3 ya? 2 doang menurut gua, Lautaro sama Thuram doang. Thuram ya. Kalau masalah cetak gol lah ya, kalau masalah permainan lo mungkin ada impactnya, cuman ya kan namanya striker yang dibutuhkan golnya, ketajamannya gitu. Ya untung tim gua lawan tim posisi paling buncit nih. Oh, Salernitana, iya, walaupun pelatih, legend lu tuh pelatihnya. Iya, Inzaghi ya di Milan juga sebenarnya dulu polanya agak kebentuk sih ya, tapi gua nggak tahu entah kenapa di Salernitana ya komposisi pemain sih jelas beda, tapi kayak nggak kelihatan skemanya dia mau dibawa bermain seperti apa nih Salernitana nih. Dan akhirnya dia benar-benar baru kemarin seri apa menang tuh baru sekali dapat poin kan akhirnya Inzaghi kan. Oh iya benar-benar. Setelah dia ngelatih. Itu waktu itu pernah tuh seri menang, iya benar. Dan kalau ngelawan tim kecil Milan nih musim ini sih lagi nggak kesulitan ya gua rasa. Dan Salernitana sebenarnya gue ada satu striker yang gue pengen lihat dia main tuh si Noan Kosimi, pemain Nigeria. Dia dulu top skor Serie B di Salernitana. Gue nggak tahu kenapa Inzaghi nggak pakai. Tapi mungkin kalau gue kan suka pakai big man ya kalau main bola gitu. Nah, dia itu tinggi 198 cm cuy. Buset, lumayan Si Noan Kosimi ini dia itu all time scorernya udah agak lama sih di Serie B sebelum akhirnya diambil sama tim Serie A tuh. Dia pokoknya top skor di Serie B lah, Crotone kalau nggak salah si Noan Kosimi ini. Oh iya. Oh iya. Jangkung banget. Musim lalu tuh masih main di Serie A juga di klub lain tapi iya bagus. Itu sempet ya ada kan Inter juga butuh lah backupnya Lukaku itu pengen dicari ya si Simi, Nzola ya tipe juga sih. Big man ya. Iya. Saya gue rasa sih Milan ini nggak ada kesulitan ya. Kalau lu gimana Cang ngeliatnya nih? Salernitana cuma ngandelin Kandreva sih sekarang ya. Iya, tinggal sisa dia Magisnya dia dan tendangannya aneh-aneh. Aneh-aneh. Golnya rada-rada aneh Insya Allah, dia nendang kemana, bolanya kemana Karena gitu di ya. kanan dia pakai Mazzocchi tuh. Pasquale Mazzocchi bek kanan yang lumayan impresif sih sebenarnya menurut gua musim ini. Iya. Makanya Kandreva agak dikasih Ke depan free roll gitu ke ya. depan ya. Udah bebas ya. Kalau untuk hasil kayaknya sih ya Milan harus unggul tipis lah. Biar ada tekanan juga ke Capolista, maksudnya biar nggak terlalu jauh terus jaraknya. Milan mah satu-satu dulu lah, Juve-nya dulu dideketin. Tapi kalau dari Milannya sendiri menurut tuh apakah ini kan Cederanya masih Okafor cedera lagi. Rada sulitnya di Milan itu sih. Paling ya Giroud lah biasa, main away Giroud biasanya malah sangar kalau gue bilang. oh gitu ya. Bola-bola bagusnya dia, gol-gol dia tuh gak ada yang jelek sebenarnya Giroud. Sayangnya kostumnya merah hitam. Oh agak ngefans juga sama Giroud ya. Bola aneh-aneh kan, nggak pernah yang biasa-biasa gitu. Kadang-kadang heading kita kira kalah duel, ternyata dia menang. Sama Pulisic paling. Positioning sih kalau Giroud kata aku emang. Iya posisinya. Lu ngeliatnya gimana kok? Kayaknya imbang deh kayaknya. Imbang ya? Imbang. Lu kan tadi yang manggil kesini gua. Ya, gue ngelihatnya dari Kandrevanya itu dia kayaknya ada motivasi lebih lah kalau lawan Milan mungkin ya. Karena Pernah di Inter juga. iya mungkin lah ya. Terus lagi kayak itu tadi dibilang golnya kayak gak umum gitu kan Kandreva. Dia punya motivasi pembuktian kalau lawan tim papan atas biasanya emang. Dia ngegolin pokoknya bolanya nggak ada yang polosan ya. Iya kayak yang Shot semua. iya kan kayak arah tendangannya kemana, bolanya kemana gitu gak sih? Kadang. Itu yang gol musim lalu ke Inter itu yang crossing Insya Total Allah masuk, iya. Onana terpongkeng. Awal musim lawan Roma. Awal musim lawan Roma kan. Nah iya itu. Lawan Lazio juga nyetak gol gitu. Yang mirip-mirip kayak gitu juga. Iya. Kayak dia punya motivasi lebih aja kalau lawan tim gede gitu. Pembuktian lah mungkin. Ciri khas tim kecil lah, ada satu bintang yang nonjol. Dan itu biasanya orang yang udah tua. Karena Serie A emang butuh pengalaman sih. Iya. Jarang rookie bisa ngangkat tim apalagi di tim kecil. Kalau skornya tebakan lu berapa? 1-1 kali ya, apa 2-2 gitu. Kalau 0-0 nggak mungkin kayaknya. Satu-satu berdua nih, Duta nulisnya bingung nih. 1-1 deh. Kalau lu Cang tadi menang Milan Dipanggil tipis sama si berapa? dia nih. 1-2 kayaknya. 1-2 menang Milan. Kalau lu dia ada tambahan analisanya mungkin? Mungkin nambahin dikit doang kalau masalah
permainan memang Filippo Inzaghi masih belum berubah banyak semenjak dia datang ke Salernitana ya menangani kayaknya memang masih butuh waktu ya harusnya kalau dia mulai dari awal musim mungkin lebih baik ini kan datangnya di tengah-tengah musim di saat yang lagi nggak bagus juga terus jauh ini belum meraih banyak kemenangan ini melawan tim-tim besar kayak gini masih sulit untuk menang juga sih menurut gua kayaknya Milan juga menang bahkan bisa margin kemarin kan lawan Monza aja bisa 3-0 ini tapi ini backnya Milan siap Jair udah bisa main kan Jair masih lihat day by day, mudah-mudahan udah bisa. Cuma sih si Okafor aja sih yang pasti cedera lagi. Tomori kalau aman kan? Tomori aman. Tomori Tio masih cedera. Dan kemungkinan gua nggak tahu Milan kemarin kan main 3 back. Main 3 back. Oh ini nggak tahu gua juga. Kemarin sih defense-nya oke ya menurut gua. Walaupun yang Monza juga lagi off menurut gua, tapi defense Milan juga udah oke. Jadi 3 back bisa dicoba lagi. Dan kalau main 3 back lagi bisa clean sheet lagi menurut gua, bisa 2-0-2 juga. Ih samaan. Gua juga menurut gua sih Milan bakal menang 0-2 sih di Salernitana. Gitu. Omega main nggak kira-kira? Cedera. 3 bulan Alhamdulillah, ya. cedera. Nah itu faktor utamanya. Milan, Lord itu. pemain kesayangan Milanisti loh. Itu doang pemain cedera gua seneng. Omega sama Kronik. Iya sih, Kronik aman. Cedera juga ya? Kronik enggak, sebenarnya dia fit, cuma kayaknya Pioli tekanan dari publik ya. Kayak lu jangan mainin Tapi kalau Kronik main 3 back kayaknya si Kronik gak bakal dimainin. nggak bakal jadi back. Cuma kalau tengah juga kan selama si Musa terus si RLC sama sama si Reinders itu nggak kelelahan, itu sih udah paten sih 3 itu. Belum lagi Benacer. Benacer udah mulai fit balik. Maksudnya udah kemarin udah main, cuman kayaknya udah fit 100% mungkin udah lagi bisa ya. line up juga sih. Nah terus nih tim lu nih kok Grande Partita nih dan harusnya Rangga ada di sini karena biasa tuh Derby Napoli. itu ya, Del Sole ya. Apa tuh? Gua baru tahu. Dia Iya kan derby apa sinar matahari itu loh. Filosofinya kan kota yang dapat matahari duluan, iya. berarti dia di timur. kan kalau Napoli di selatan tuh di bawah. Nah, Kalau di bawah agak tengah di atas. iya, gitu bener. kan. Oh dapat matahari. Istilahnya doang sih kayaknya biar rame. Biar ada aja. Soalnya Iya. kan kayak Semua pertemuan kayak semua Grande Partita ada namanya ya. kayak semua kota dapat sinar matahari. Nah, mungkin ini cabang pertama matahari di situ. Iya bener. Ada Yang departemen sering store. ada di banyak diskon yang mana duluan nih, gitu aja kayaknya bener. Nah nih gimana menurut lo jalannya pertandingan nih, Napoli habis dibantai kan? Agak susah nih Iya. kayaknya. Lukaku udah bisa main belum? Belum, Apa 2 match ya? Aku 2 belum. match ya? Nah, itu Straight red card soalnya kan kemarin. iya straight red card. Terus persoalannya Roma ada 2 nih sekarang selain cedera, sekarang juga itu tadi tuh. Apa? Ya soal ketidakadaan Lukaku itu Iya, karena karena kartu bergantung merah langsung banget ya. itu. Karena gimana pun juga Lukaku tuh satu-satunya yang bisa untuk saat ini ya, yang bisa diandelin banget buat nyetak gol sekarang emang. Jadi ketidakadanya dia ini pasti bakal ngefek. Bisa jadi ntar duetnya malah pakai itu Belotti sama El Shaarawy mungkin ya. Asmun fit nggak? Asmun itu kalau kata gue nih Mourinho tuh kurang terlalu berani duluan, kurang berani untuk masang dia duluan. Biasanya dia super sub posisinya. Dan dia seringkali di babak kedua tuh dipasang bukan striker malah, tapi kayak Melebar ya? penyerang pendukung second striker gitulah. Lebih ke kayak gitu dia. Lagian adek lu mau main kemarin gak lu wanti-wanti apa? Bisa merah begitu. Gue kira itu malah dia ada kong kali kong sama si Mourinho. Mourinho kan suka kayak gitu biasanya kan. Buat libur Natal. Biasanya kayak gitu gue kira Lebih malah. cepat. Tapi kalau dulu ada ceritanya si siapa di Inter yang dia bilang lu boleh Maicon Iya, benar. lu boleh Lu deh bisa libur. Tapi kalau golin masih dulu, golin. harus golin dulu. Golin 2 dulu ya Bang itu. Ini kalau Lukaku kemarin deal-dealannya gimana tuh? Nah itu dia nggak ngerti gue. Belum pasapan sama dia Oh soalnya. iya. Lu sih di Indonesia kelamaan. Ini abangnya Lukaku nih. Abangnya Lukaku lagi. Kalau ngeliat pertandingannya bakal gimana nih Cang, Roma sama Napoli? Napoli tergantung Osimhennya sih, off atau on-nya. Kalau Kovica nggak usah diharapin kalau big match. Dia tuh hilang kalau big match. Dia cuma jago lawan tim-tim semenjana doang udah. Iya sih. Nggak bisa dia lawan tim-tim gede. Tanpa Lukaku paling ya Belotti lah. Iya Belotti. Atau second line dari Pellegrini atau gue malah nungguin si Awar itu loh. Masih Mawar. Awar yang Lyon ya. Lagi cedera ya kayak dia. Datang sebagai wonderkid sebenarnya itu di Lyon kan. Cuman ya di Italia nggak bisa keluar juga skillnya Gue juga ternyata. suka mainnya dia sih. Milan juga dulu sempat ngincer kan soalnya. Tapi kalau ke Milan kayak Gorchov ntar lah. Tipe-tipe Perancis muda kalau ke Milan. Udah ada Adli ini. Adi.
Lu gimana nih? Gue sih ya masih punya statement kalau Roma musim ini bergantung banget sama Dybala dan Lukaku ya. Gue nggak tahu Dybala fit nggak sih? Dybala nggak fit. Mas. Nggak fit. Itu dia persoalannya. Dybala nggak pernah fit. Iya. Tapi justru Injury prone dia. Iya. Tapi justru itu siapa yang pernah bilang ya? Justru kadang-kadang kalau saat dibilang Dybala nggak fit, justru besok dia main nih, bisa main nih tiba-tiba. Bisa jadi. Karena waktu itu Asmun sebenarnya kan yang diperkirakan cedera lumayan serius, tapi ternyata main juga main kan. Cedera ya Dybala kemarin juga ternyata bisa main nggak sih lawan ini yang waktu kalah? Oh, nggak main dia. Nggak main ya. Nah, jadi kalau misalnya Roma si Dybala meluk. Oh, waktu lawan Bolonya. Fiorentina bukan? Kemarin terakhir kalah. Iya itu. Sama Fiorentina ya? Nggak main kan di bawah. Iya. Nggak main ya. main. Iya, jadi kalau misalnya ini ada Dybala aja ya. Bisa lah mengimbangi iya. Napoli walaupun nggak ada Lukaku nih. Cuman ini kalau nggak ada dua-duanya. Itu Jadi dia. Gue rasa sih ada sih Dybala. Kayak maksudnya 2 minggu berurutan tuh berlebihan sih. Gue rasa walaupun buat pemain yang agak lemah gitu kan. Buat padatnya jadwal sepak bola modern. karena kalau masalah pertahanan gue yakin pasti Roma kebobolan. Roma pertahanannya sampai syarat belum padu-padu banget. Iya. Dan Suka kehilangan itu konsentrasi lah ya. dan Napolinya juga beberapa kali terakhir walaupun kemarin kalah ya, tapi si Osimhen, Kvaratskhelia itu kepercayaan dirinya udah naik lagi nih setelah intrik pergantian pelatih dan sekarang Mazzarri pegang, mainnya udah mulai fluid. Politano juga sering membantu, dia sering long shot juga, dia andalannya kan itu cut inside, tembak dari jauh. Ya mungkin bisa menang Napoli nih karena nggak ada Dybala atau Lukaku-nya ya, gue rasa tapi 1-2 untuk Napoli sih. 1-2 buat Napoli. Kalau gue bilang sih si Roma ini memang dia masih kesulitan dengan nggak adanya Lukaku dan juga walaupun ada Dybala, gue sih masih berani megang Napoli ya, karena Napoli juga kemarin main bukannya dia main jelek kan, kalah sama si Frosinone. Kalau dari gue mungkin tebakan gue masih menang Napoli 1-0 menang Napoli. Kalau lu skornya berapa? Kandang Roma loh. Kalau gue sih bakal ini ya. Lu kan tadi nebak Milan kalah, gue Aduh. Napoli 0-1. Kayaknya 3-1 buat Roma. Cuman babak pertama tuh bakal 1-1 deh kayaknya. Roma menang 3-1? Ya. Wah benar juga. Ngeri. Iya sih, tapi Napoli juga takutnya kayak kemarin lagi kena counter attack juga dari ya kan Roma juga punya lah main-main cepet lah ya. Pellegrini juga sebenarnya oke, cuman karena habis cedera belum panas banget lah. Iya. Sisi positif Roma yang gue lihat di belakangan tuh kayak mereka tuh nggak kayak berusaha masih rela bertarung sampai menit akhir. Iya, yang gue takut sekarang. Yang gue lihat sekarang Roma. Karena Belotti lama dicadangin, dia panasnya mungkin kayak Jovic lah, butuh beberapa match lagi lah baru bisa ngegolin sih. Kalau lu Cang prediksi skor? Seri lah 1-1. Oke, Roma Napoli. Terusnya kalau menurut teman-teman tifosi juga gimana pendapatnya atas match-match yang tadi kita udah bahas ya, silahkan di kolom komentar. Tapi yang pasti satu gue ingetin, udah mulai musim politik, komennya nggak usah yang aneh-aneh dah. Biarin Emang udah ada yang aneh ya? Belum, maksudnya gue ngasih tahu aja. Channel-channel lain nggak apa-apa, tapi kalau di pinball jangan itu dah, ntar gue delete cuman. Lah siapa tahu ada yang masuk. Siapa tahu ada yang masuk. Ya jadi nggak objektif dong kita. Ntar milih skornya yang masuk nomor 1 nih. Semuanya skor prediksinya 0-1 semua. Nggak boleh. Terus juga teman-teman tifosi yang para pionir ya dia, kayak teman-teman kita yang kayak Perikmat ST, Budi, terusnya Rahmat Mas Roma. Romat itu thank you banget udah meramaikan terus kolom komentar. Teman-teman yang lain juga jangan lupa di subscribe biar kita semakin berkembang, karena satu-satunya channel Serie A nih di Indonesia. Bahkan ada kemarin gue liat komen ada yang wah nih orang Indonesia yang bahas Serie A juga, karena kan kalau di sana ada yang Italian Football TV, FTV, ada kayak gitu-gitu kan. Nah di Indonesia nih, ayo kita bangun sama-sama channel ini supaya semakin berkembang. Jangan lupa subscribe juga. Terus Instagramnya juga jangan lupa di pinsport.com, di follow biar admin kita nggak gabut ya. Dia kadang di like aja, kadang tuh beritanya udah bagus yang like 20 gitu. Soalnya dia biasa share yang video ini trik-trik bola apa nggak jelas emang. Ya, dan sekali lagi terima kasih untuk Bang Diko sama Bang Icang yang udah mau mampir ke sini ya. Nih.
Jadi kapan-kapan main lagi sini Bang ya. Nanti Boleh. kita ya big match lah kadang-kadang ya. Sambil Inter nungguin bola kan, kita ngobrol-ngobrol. Thank you banget sekali lagi teman-teman. Ya, kita pamit dulu, mau muter ya, rondanya udah mulai. Sampai jumpa di next episode. Ciao. Ciao. Ciao.